Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Febrianti. Saya dari Itkes Wiyata Husada Samarinda, Prodi S1 Ilmu Keperawatan tingkat 1A. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara berkomunikasi efektif dalam keperawatan. Pertama-tama, saya menjelaskan dulu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain. Seseorang dapat mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain apabila terjalin komunikasi yang komunikatif. Komunikasi efektif yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Komunikasi dengan orang lain kadang sukses atau efektif. Komunikasi efektif yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap, attitude, change pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Komunikasi dengan orang lain kadang sukses atau efektif mencapai maksud yang dituju, namun terkadang juga gagal. Adapun makna komunikasi yang efektif menurut Effendi tahun 2005 adalah komunikasi yang berhasil menyampaikan pikiran dengan menggunakan perasaan yang didasari. Yang kedua, tujuan komunikasi efektif. Tujuan komunikasi yang efektif yang pertama, memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi pesan lebih jelas dan lengkap. Yang kedua, dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi atau komunikan. Yang ketiga, agar pengiriman informasi dan umpan balik atau feedback dapat seimbang sehingga tidak terjadi monoton. Yang keempat, dapat melatih penggunaan bahasa nonverbal secara baik. Menggerakkan klien untuk melakukan atau merubah sesuatu secara singkat dapat kita katakan bahwa tujuan komunikasi adalah mengharapkan pengertian, dukungan, gagasan, dan tindakan komunikator dapat diterima oleh orang lain atau komunikasi. Bentuk komunikasi efektif ada dua. Yang pertama, komunikasi verbal efektif. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal. Simbol-simbol verbal ini dapat diwujudkan melalui tulisan atau bentuk lisan. Bentuk lisan contohnya seperti mengobrol di kantor, di kampus, di sekolah, atau di tempat-tempat lainnya. Selain secara lisan, ada unsur-unsur komunikasi verbal juga dapat dilakukan melalui tulisan. Contohnya chattingan, email, dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan dalam komunikasi verbal yaitu bahasa yang dapat dipahami,
yang kemudian disertai dengan humor dan cara penyampaian yang mudah diterima, dan mempunyai tulisan dan mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang menggunakan mimik wajah atau bahasa tubuh, seperti gerak tubuh, pandangan mata ke pasien, jarak dengan pasien, postur, dan ekspresi wajah. Kemudian yang diperlukan dalam komunikasi nonverbal yaitu yang pertama, penampilan fisik. Yang kedua, sikap tubuh dan cara berjalan. Yang ketiga, ekspresi wajah. Yang keempat, sentuhan. Agar komunikasi menghasilkan komunikasi yang efektif, seseorang harus memahami prinsip-prinsip dalam berkomunikasi. Ada 5 prinsip komunikasi yang efektif. Yang harus dipahami 5 prinsip tersebut disingkat dengan RICE, yaitu respect, empati, audible, clarity, dan humble. 5 prinsip komunikasi yang efektif itu adalah sebagai berikut. 1. Respect atau sikap menghargai, yaitu menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang akan kita sampaikan. Berarti rasa hormat dan saling menghargai orang lain. Yang kedua, empati. Empati itu artinya kemampuan mendengar. Komunikasi efektif akan dengan mudah tercipta jika komunikator memiliki sikap empati, yaitu kemampuan seseorang komunikator dalam memahami dan menempatkan dirinya pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Audible dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Audible mengandung arti dapat didengar atau mengandung arti dapat didengar atau dimengerti dengan baik. Audible mengandung arti dapat didengar atau dimengerti dengan baik. Jika empati berarti kita harus mendengar terlebih dahulu ataupun mampu menerima umpan balik dengan baik. Maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Keempat, clarity adalah kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Yang kelima, humble atau rendah hati, untuk membangun rasa saling menghargai. Prinsip kelima dalam membangun komunikasi efektif adalah sikap rendah hati. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan prinsip pertama untuk membangun rasa menghargai orang lain, biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif. Yang pertama, perkembangan. Agar dapat berkomunikasi efektif dengan pasien, perawat harus mengerti pengaruh dari sisi bahasa maupun proses pikir dari pasien tersebut. Karena tiap tahap perkembangan atau umur klien yang berbeda mempunyai tingkat kemampuan memahami maksud dari isi komunikasi yang perawat sampaikan. Yang kedua, persepsi.
Persepsi adalah pandangan pribadi seseorang terhadap suatu kejadian atau peristiwa dan dibentuk oleh harapan atau pengalaman. Perawat ke pasien dapat mengakibatkan terhambatnya komunikasi. Yang ketiga, nilai. Nilai adalah standar yang mempengaruhi perilaku sehingga penting bagi perawat seseorang. Nilai adalah standar yang mempengaruhi perilaku sehingga penting bagi perawat untuk menyadari nilai seseorang. Perawat perlu berusaha untuk mengetahui dan mengklarifikasi nilai sehingga dapat membuat keputusan dan interaksi yang tepat dengan klien. Yang keempat, latar belakang sosial budaya. Bahasa dan gaya komunikasi akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, dan budaya ini juga yang membatasi cara bertindak dan berkomunikasi. Klien sebagai manusia pasti mempunyai budaya yang berbeda-beda antara yang satu dan yang lain. Yang kelima, emosi. Emosi merupakan perasaan subjektif terhadap suatu kejadian. Ekspresi emosi seperti sedih, senang, dan terharu dapat mempengaruhi orang lain dalam berkomunikasi. Perawat perlu mengkaji emosi klien dan dapat memberikan asuhan keperawatan yang tepat. Yang keenam, jenis kelamin. Setiap jenis kelamin memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda. Menurut Tenet, tahun 1990 dalam Nurjannah, tahun 2005, menyebutkan bahwa wanita dan laki-laki mempunyai perbedaan gaya komunikasi. Yang ketujuh, pengetahuan. Pasien yang tingkat pengetahuannya rendah akan sulit berespon dengan pertanyaan mengandung bahasa verbal dibandingkan dengan orang yang tingkat pengetahuannya tinggi. Jadi perawat perlu untuk mengetahui tingkat pengetahuan klien agar bisa berinteraksi dengan baik. Yang kedelapan, peran dan hubungan. Gaya komunikasi sesuai dengan peran dan hubungan di antara orang yang berkomunikasi. Seseorang perawat berkomunikasi dengan sejawatnya pasti akan berbeda ketika berkomunikasi kepada kliennya. Jadi seorang perawat harus bisa menggunakan gaya bahasa yang berbeda-beda pada lawan bicaranya berdasarkan peran dan hubungan terutama dengan klien. Yang kesembilan, lingkungan. Lingkungan interaksi akan mempengaruhi komunikasi yang efektif. Lingkungan yang berisik dan tidak ada privasi pasti akan mengganggu proses komunikasi perawat dan klien. Jarak. Jarak dapat mempengaruhi proses komunikasi. Jarak tertentu akan memberikan rasa aman, kejelasan, pesan, dan kontrol ketika berkomunikasi, maka perawat perlu memperhitungkan jarak berinteraksi dengan klien. Faktor yang dapat mendukung komunikasi efektif. Yang pertama, dalam proses keperawatan, komunikasi menjadi lebih bermakna karena merupakan metode utama dalam mengimplementasikan proses keperawatan. Yang kedua, komunikator merupakan peran sentral dari semua peran perawat yang ada. Yang ketiga, kualitas komunikasi adalah faktor kritis dalam mempengaruhi kebutuhan klien. Kemudian, faktor yang tidak mendukung komunikasi efektif. Yang pertama, tanpa komunikasi yang jelas dapat memberikan pelayanan keperawatan yang tidak efektif. Yang kedua, tidak dapat membuat keputusan dengan klien atau keluarga. Yang ketiga, tidak dapat melindungi klien dari ancaman kesejahteraan.
Yang keempat, tidak dapat mengkoordinasi dan mengatur perawatan klien serta memberikan pendidikan kesehatan. Langkah-langkah untuk komunikasi yang efektif adalah sebagai berikut. 1. Memahami maksud dan tujuan berkomunikasi. 2. Mengenali komunikan. 3. Menyampaikan pesan dengan jelas. 4. Menggunakan alat bantu yang baik. 5. Memusatkan perhatian. Keenam, menghindari gangguan komunikasi. 7. Membuat suasana yang menyenangkan. 8. Menggunakan bahasa tubuh atau body language yang benar. Aspek dalam membangun komunikasi yang efektif. 1. Kejelasan. Dalam komunikasi harus menggunakan bahasa secara jelas sehingga mudah diterima dan dipahami oleh komunikan. Kedua, ketepatan. Ketepatan atau akurasi ini menyangkut penggunaan bahasa yang benar dan kebenaran informasi yang disampaikan. Yang ketiga, konteks. Maksudnya bahwa bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan di lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Kemudian alur. Bahasa dan informasi akan disajikan harus disusun dengan alur atau sistematika yang jelas sehingga pihak yang menerima informasi cepat tanggap. Lalu budaya. Aspek ini tidak saja menyangkut bahasa dan informasi tetapi juga berkaitan dengan tata krama dan etika. Artinya dalam berkomunikasi harus menyesuaikan dengan budaya orang yang diajak berkomunikasi, baik dalam menggunakan bahasa verbal maupun nonverbal agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi. Sekian penyampaian video saya tentang komunikasi efektif dalam keperawatan. Saya atas nama Febrianti dari ITKES Wiyata Husada Samarinda, Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda yang berada di Jalan Kadrioning. Dan saya minta maaf jika ada kesalahan dari kata-kata ataupun yang membuat Anda tersinggung. Saya minta maaf karena di sini saya sebagai manusia biasa yang mempunyai kesalahan. Mohon lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di komen, like, subscribe, dan share ya teman-teman. Saya tunggu. Bye-bye.